Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Dewi dan teman-teman yang mau dewan. Baik, di sini kami dari kelompok 2 mempresentasikan model pembelajaran problem based learning (PBL) terhadap hasil belajar matematika peserta didik di kelas 4 SD Kabupaten Bandung dengan anggota kelompok yaitu anggota Arif Syahmas sebagai pemateri pertama, Anggun Zahra Anissa Asla sebagai pemateri keempat, Irfan Kurniawan sebagai pemateri kedua, saya sendiri Bulandari sebagai pemateri kelima dan juga Pustasari sebagai pemateri depan. Langsung saja kepada pemateri pertama Arif Syahmas dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran problem based learning atau PBL. Jadi pengertian dari model pembelajaran PBL ini itu yang pertama, yang dari Yusri 2018 ada PBL itu adalah model pembelajaran yang dimulai dengan masalah nyata untuk membantu siswa memahami konsep. Model ini mendorong partisipasi aktif, berpikir kritis, dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua ada dari Wulan Suci dan kawan-kawan 2023 menyatakan bahwa PBL adalah strategi belajar yang melatih siswa memecahkan masalah nyata dan mengembangkan keterampilan pengetahuan pengambilan keputusan. Dan yang ketiga ada dari Helena dan kawan-kawan di tahun 2021 ini menyatakan bahwa model pembelajaran based learning itu adalah salah satu model pembelajaran yang inovatif serta bersifat kreatif yang dapat membuat pengalaman belajar yang aktif bagi siswa. Jadi metode pembelajaran ini berbasis masalah, mendorong siswa untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah melalui tahapan metode ilmiah. Jadi dari ketiga ini kami dapat kesimpulan bahwa model pembelajaran problem based learning ini menekankan keaktifan siswa dalam hal ini mendukung keberhasilan pembelajaran dengan pendekatan yang efektif dan relevan, terutama dalam menumbuhkan kemandirian dan kemampuan berpikir kreatif siswa. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran problem based learning ini ada 5 tahapan. Yang pertama ada orientasi siswa kepada masalah yang dimana di tahap gurunya itu adalah guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan menjelaskan karakteristik yang diperlukan. Kemudian mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam aktivitas yang mereka pilih. Yang kedua ada mengorganisasikan siswa untuk belajar. Ini menjelaskan bahwa guru itu membantu siswa untuk menekankan dan mengatur tugas belajar yang berkaitan dengan masalah tersebut. Yang ketiga ada membimbing penyelidikan individual dan kelompok. Di sini siswa itu didorong oleh guru untuk melakukan eksperimen, mengumpulkan informasi, memberikan penjelasan dan memecahkan masalah. Yang keempat ada mengembangkan dan menjadikan hasil karya. Di sini guru itu membantu siswa dalam merancang dan membuat laporan, video, dan model serta membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya. Yang terakhir ada menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi di sini tuh guru itu membantu melakukan refleksi atau menilai penelitian dan proses-proses yang mereka gunakan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran problem based learning ini. Yang pertama itu ada kelebihan model pembelajaran PBL ini. Itu ada 8. Yang pertama itu menantang kemampuan siswa dan mendorong penemuan pengetahuan baru. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan aktivitas belajar. Yang ketiga, membantu memahami dan menyelesaikan masalah dunia nyata. Yang keempat itu mendorong tanggung jawab dan penilaian diri dalam belajar. Yang kelima ada mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan adaptasi pengetahuan. Yang keenam itu ada memberikan kesempatan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Yang ketujuh ada menumbuhkan minat belajar sepanjang hayat. Yang kedelapan adalah memperkuat pemahaman konsep untuk pemecahan masalah.
saja. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rifat Kurniawan sebagai pemateri kedua di Bisma. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan sebagai pemateri kedua, yaitu terkait hasil belajar. Ya, pengertian hasil belajar sendiri menurut pilih salah satu aja, nggak usah dibaca semua. Menurut yang di DKK 2023 itu mengatakan hasil belajar itu merupakan hasil yang telah dicapai oleh siswa setelah mendapat pengajaran dalam kurun waktu tertentu. Hasil belajar dapat diartikan pula sebagai sebuah cerminan dari usaha belajar. Kemudian menurut Asrianti dan Jana 2018, hasil belajar itu merupakan sejumlah pengalaman yang diperoleh siswa yang mencakup peran kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, belajar tidak hanya penguasaan konsep teori mata pelajaran saja, tetapi juga penguasaan kebiasaan, persepsi, kesenangan, minat bakat, penyesuaian sosial, jenis keterampilan, cita-cita, keinginan, dan harapan. Nah, berdasarkan pengertian hasil belajar menurut beberapa ahli tersebut, maka penelitian dapat menyimpulkan bahwa hasil belajar merupakan hasil yang diberikan kepada siswa berupa penilaian setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menilai pengetahuan, sikap, keterampilan pada diri siswa dengan adanya perubahan tingkah laku dari masing-masing individu. Nah, untuk hasil belajar di sini kita menggunakan ranah kognitif. Jadi dalam taksonomi belum ini ranah kognitif ada C1 sampai C6, ya. C1 sendiri ada pengetahuan, C2 pemahaman, C3 aplikasi, C4 analisis, C5 sintesis, dan C6 evaluasi. Lanjut. Nah, kemudian ada faktor yang mempengaruhi dari hasil belajar. Faktor internal itu merupakan faktor yang berasal dari dalam peserta didik yang meliputi dua aspek, yaitu aspek fisiologis, di mana keadaan jasmani dapat mempengaruhi semangat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian aspek yang kedua itu ada aspek psikologis. Aspek ini dapat mempengaruhi kualitas dan kualitas perolehan pembelajaran peserta didik dan faktor-faktor psikologis yang tergolong esensial, yaitu inteligens, sikap, bakat, minat, dan motivasi peserta didik. Kemudian ada juga faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar atau dari lingkungan. Faktor eksternal terdiri dari dua macam. Yang pertama, lingkungan sosial, seperti teman sebaya atau teman sekelas, guru, dan staf dapat mempengaruhi semangat belajar peserta didik. Kemudian faktor yang kedua yaitu lingkungan non sosial, ya. Lingkungan non sosial. Faktor yang termasuk ke dalam non sosial yaitu game sekolah, rumah, tempat tinggal keluarga, alat belajar, keadaan cuaca, dan waktu belajar. Ini jelas mempengaruhi faktor dan hasil belajar siswa. Faktor pendekatan belajar merupakan cara atau strategi yang digunakan peserta didik dalam menunjang keefektifan dan esensi proses pembelajaran tertentu. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pemateri kedua. Untuk selanjutnya pada pemateri ketiga kita selanjutnya. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan yang pertama ada pembelajaran matematika GSD. Pembelajaran matematika di sekolah dasar sangatlah penting diajarkan karena konsep-konsep yang disajikan merupakan dasar-dasar perhitungan yang ada di pelajaran matematika.
aja biar bisa dibagi dua sama Selanjutnya ada dari Rahmawati dan juga Wijaya tahun 2023, di mana mereka melakukan penelitian dengan judul pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap hasil belajar matematika pada siswa kelas 5 UPTD SDN Gidi Barat, yang meneliti pengaruh model PBL terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD. Menggunakan pendekatan kualitatif dan desain pasti eksperimen, mereka menemukan bahwa penerapan model PBL memberikan pengaruh yang nyata terhadap peningkatan hasil belajar siswa berdasarkan hasil analisis data menggunakan uji T dengan tingkat signifikasi 0,05. Hasilnya signifikan sebesar 0,010, sehingga dapat menyimpulkan bahwa ada perbedaan hasil belajar antara kelompok eksperimen dan juga kelompok kontrol. Perlakuan yang diberikan memiliki pengaruh signifikan terhadap model pembelajaran berbasis masalah dalam pembelajaran matematika kelas 5 siswa kelas UPTD SDN juga. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Pinahyu di tahun 2024, di mana mereka melakukan penelitian PBL terdiferensiasi dengan hasil yang efektif untuk siswa dengan motivasi tinggi dan juga rendah. Jadi baik siswa dengan motivasi yang tinggi ataupun rendah itu menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh ASIS DKK tahun 2025, di mana menggunakan PBL dan juga media workflow, itu nilai post testnya naik dari 58,50 menjadi 80,33. Jadi yang kelas eksperimennya itu 80,32 versus kelas kontrol itu 58,50 dengan endgame sebanyak 63%. Kesimpulan, model PBL dapat meningkatkan pemahaman konsep, keaktifan, rasa ingin tahu dan juga berpikir kritis relevan untuk diuji efektivitasnya di kelas 4 SD pada materi bangunan. Sekian dari saya memberikan tanggapan. Baik, terima kasih kepada materi ketiga. Langsung saja materi keempat akan disampaikan oleh aktivitas siswa pada misi. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya adalah kerangka berpikir kami yang diawali dengan penggunaan model pembelajaran based learning atau PBL. Nah, sebagai variabel bebas dalam penelitian, model ini menjadi titik awal karena dianggap mampu memberikan pembelajaran yang berguna dan kontekstual bagi siswa sekolah dasar. PBL terdiri dari beberapa langkah pembelajaran, yaitu mulai dari pengenalan masalah, pengorganisasian, penyelidikan individu dan kelompok, presentasi hasil, juga refleksi dan evaluasi. Tahapan ini dilakukan secara sistematis. Selanjutnya dalam prosesnya, PBL ini melibatkan dua aktor penting, yaitu aktivitas guru dan aktivitas siswa. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa memahami dan menyelesaikan masalah, sedangkan siswa dilibatkan secara aktif baik dalam mencari solusi, diskusi, hingga menyampaikan hasil. Nah, dari aktivitas tersebut lahirlah efek positif berupa peningkatan motivasi belajar serta minat dan kemandirian pada siswa. Siswa merasa lebih tertantang, aktif, dan percaya diri karena dilibatkan langsung dalam proses pembelajaran yang relevan dengan kehidupan nyata. Selanjutnya, PBL juga berkontribusi pada peningkatan pemahaman konsep matematika. Siswa tidak hanya menghafal rumus, tapi juga memahami bagaimana konsep matematika itu diterapkan dalam konteks sehari-hari, khususnya pada materi baru data. Selain itu, PBL mendorong peningkatan interaksi pembelajaran baik antar siswa dan guru maupun antar sesama siswa. Komunikasi dan kerjasama dalam kelompok menjadi lebih aktif. Dari semua proses tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran based learning yang efektif artinya tidak hanya hasil belajar yang meningkat, tetapi juga proses pembelajarannya menjadi lebih aktif, bermakna dan sesuai dengan kebutuhan siswa di era sekarang. Baik, sekian saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri. Keempat, untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan
berefleksi belajar